Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Sam Rizky, di mata kuliah IMK, dan hari ini kita akan membahas UTS-nya. Jadi UTS ini akan dilaksanakan minggu depan, dan bentuknya adalah tugas laporan ya. Ya, jadi kita akan membuat sebuah prototipe atau purwarupa bahasa Indonesianya. Dan di pertemuan ini kita akan membahas detailnya seperti apa dan juga sudah mulai bisa dikerjakan dari sekarang. Karena kalau ngerjainnya baru minggu depan kayaknya akan agak berat buat kalian gitu ya. Dan di UTS ini sebenarnya nggak begitu susah asal kalian memperhatikan dari mata kuliah ini dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, jadi ini UTS-nya. Nanti UTS-nya itu akan berupa tugas. Tugasnya itu individu, bukan kelompok. Jadi silakan ini nanti akan penilaiannya benar-benar sesuai dengan kalian sendiri, kalian gimana kerjanya, dan bagaimana kalian mengerjakan tugas ini. Apakah dengan sungguh-sungguh atau enggak, nanti akan kelihatan gitu ya. Dan tugas UTS ini berupa, tadi yang sudah saya sampaikan, membuat purwarupa atau prototype. Nah, ini salah tulis saya, prototype ya. Prototype itu aplikasi. Aplikasinya bisa di desktop, bisa di mobile. Nah, aplikasi ini nanti kalau game boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Intinya aplikasi nanti intinya kalian harus nentuin dulu mau di desktop atau mobile karena nanti pasti akan berbeda pemilihannya, layarnya dan sebagainya ya. Kemudian nanti selain buat prototype kalian harus membuat laporan. Laporannya itu sesuai dengan template yang akan kita bahas hari ini gitu. Dan yang terakhir adalah waktunya, kapan waktunya itu dikumpulkan nanti di pertemuan ke-14 di minggu depan ya. Dan berupa PDF gitu. Nanti uploadnya langsung di Classroom seperti biasa. Oke, nanti kurang lebih gambarannya ini saya kasih gambaran singkatnya. Jadi nanti kalian akan membahas aplikasinya itu fiturnya apa aja. Contohnya nih kita bikin e-learning ya, LMS Learning Management System. Contohnya kita mau bikin dashboard untuk DAK ya, di Amikom untuk pembelajaran, jadwal kuliah macam-macam itu contohnya. Jadi di sini ada fiturnya ada banyak, ada tracking e-learning, kemudian ada testing. Kalau kalian mungkin KRS-nya itu berapa, kemudian gimana cara daftarnya, kemudian nilai kalian sudah berapa kalau pengajuan apa namanya proses mau pendadaran atau mau proses mau yudisium wisuda itu kayak gimana. Terus offline course materialnya kayak gimana. Ini kan lagi booming banget ya sekarang ya. Mungkin kalian juga boleh angkat bikin LMS sendiri. Atau kalian mau mengadopsi kayak Duolingo, kayak kemarin sudah ada tugas ya. Duolingo mau digabung sama Classroom, kayak gimana. Atau kemarin kita sudah ada quizzes itu kayak gimana. Kemudian ada communication, gimana cara berkomunikasinya, pakai chat atau forum atau email, delivery-nya kayak gimana. Dan online course-nya materialnya bisa apa aja. Contohnya kayak gitu aja sih. Kemudian yang kedua, pembuatan UI UX aplikasi. Nah, ini contoh saya kasih website. Jadi ini sebenarnya selain UI UX itu nanti akan dijelaskan dulu siapa stakeholdernya, siapa saja yang bisa mengakses dan dia fiturnya ngapain aja. Ini contohnya fiturnya kayak gini dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, ini contoh UI UX-nya. Kemarin kita sudah bahas ada sketch, kemudian nanti ada buat kayak gini frame-nya, dan akhirnya nanti didesain jadi aplikasi yang dengan warna yang full gitu ya. Ini contoh-contohnya, jadi mulai dari login sampai logout itu apa yang harus dilakukan oleh pengguna. Itu kemudian ini saya kasih contoh, sebenarnya saya kemarin pinginnya tugasnya itu buat video. Tapi kayaknya waktunya nggak nutut karena UAS kita nanti akan lebih fokus ke pembuatan paper. Jadi daripada nanti kerjanya 2 kali, mungkin ini adalah pemanasan paper itu kayak gimana gitu ya. Jadi nanti di pertemuan setelah UTS kita sudah langsung bahas bagaimana cara menulis sebuah jurnal, sebuah paper yang harus diterbitkan di jurnal atau di seminar internasional kayak gitu. Harapannya minimal dari 2 kelas yang saya ajarin ada sekitar 40-50 mahasiswa ya minimal ada 5 lah ya yang itu terbit di jurnal yang Sinta 1 atau Sinta 2 dan itu sudah langsung jadi skripsi kalian. Jadi kalian nggak usah skripsi tinggal nunjukin itu ke prodi
kalian sudah selesai deh, nggak usah pakai skripsi gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, ini saya sampaikan dulu videonya, contohnya tuh kayak gini yang rencananya. Jadi ini dulu tugas saya waktu kuliah di S2, tapi waktu itu bikin game ya, tapi kalau ini aplikasi lebih lebih simpel sebenarnya. Kita lihat dulu aja gimana video paper prototype. Nah, ini paper prototype sesuai judulnya, ya ini adalah kertas, yang mana kertas ini adalah uji coba aplikasi ketika sudah jadi. Oh, nanti ini keluar keyboardnya gitu. Oh, dia login. Akhirnya dia bisa daftar. Kemudian ini kalau diklik dia muncul ini, home, profile, macam-macam gitu. Nah, ini kalau diklik munculnya menu ini. Ini sebenarnya nggak harus pakai paper ya, nggak pakai kertas, bisa juga pakai PowerPoint sebenarnya kalau kalian mau lebih simpel. Tapi bedanya kalau pakai kertas ini ya lebih intuitif aja. Jadi kalau ada salah tinggal langsung direvisi pakai. Jadi ini masih pakai ini ya. Belum ada komputer belas di sini. Di sini benar-benar pakai gambar tangan. Ini fungsinya apa? Biar tervalidasi. Oh, ini fitur ini salah, fitur ini benar. Setelah semua dipastikan sukses dan sesuai harapan, baru nanti kalian kalian bikin mock-up-nya. Setelah bikin mock-up, beres semuanya, baru kalian coloring. Seharusnya gitu prosesnya. Ini saya kasih gambar aja. Jadi nanti kalau kalian punya project, kalian dapat proyekan dari pihak lain gitu, kalian harus tahu ya tahapan-tahapannya seperti apa. Oke, itu kemudian sekarang kita akan bahas template-nya. Nah, ini template-nya. Nanti ini akan saya share di Google Classroom, jadi ini nggak usah dirubah. UTS-nya, IMK juga nggak usah dirubah, tinggal ininya aja yang perlu kalian rubah. Nama kalian apa aplikasinya. Ini contohnya aplikasi digital billboard, contohnya gitu ya. Ini nggak usah dirubah, ini juga sudah fix. Nah, ini kelasnya, kelas kalian. Ini nama mahasiswa karena ini individu, satu aja dari namanya. Tuh, kemudian semester ganjil tahun ini udah bener, sudah tinggal kalian ganti dengan nama kalian aja, ini diganti langsung diganti dengan NIM kalian gitu ya, tergantung NIM kalian berapa. Oke, kemudian di bawahnya ini silahkan langsung ditulis aja, ini saya cuma kasih penjelasan, tapi ini silahkan kalian ganti dengan tulisan kalian gitu ya. Jelaskan permasalahannya, ada apa masalahnya, kenapa kalian bikin aplikasi itu. Terus seperti biasa, diperkuat. Jangan cuma masalah sesuai kalian sendiri, tapi harus diperkuat dengan data. Datanya bisa dari koran, bisa dari buku, atau pokoknya dari sumber yang terpercaya gitu ya. Kalaupun kalian harus terpaksa pakai YouTube, ya YouTube-nya jangan YouTube yang abal-abal, tapi YouTube-nya kayak YouTube TV gitu juga bisa gitu ya. Kemudian bagian ini juga dijelaskan tentang koridor atau batasan dari sisi penerapan produk. Contohnya, oh produk ini hanya digunakan untuk Android, bukan untuk iOS, contohnya gitu. Atau ini hanya produk untuk website, tapi websitenya hanya bisa untuk Microsoft Edge gitu, bisa juga. Atau batasannya juga ini ada memorinya, kalau diinstal mungkin dia akan mentok berapa kapasitasnya yang dibutuhin, contohnya 4 giga gitu. Ini gambaran sih kalian belum bisa nentuin ya itu ya. Tapi minimal kalian sudah ada gambaran ini produknya mau batasannya apa aja. Pasti ada batasannya. Oh, ini aplikasinya hanya bisa digunakan waktu online. Kalau offline nggak bisa. Contoh gitu. Semakin banyak batasan akan semakin memudahkan kalian harusnya gitu ya. Jadi waktu kalian nanti skripsi, waktu kalian nanti tesis, pasti akan ada batasan masalah. Nggak mungkin dong kalian akan garap semuanya, itu nggak akan selesai. Gitu. Oke, kemudian scope, ini jelaskan ruang lingkup kebutuhan pengembangan aplikasi. Nah, ruang lingkup ini maksudnya gimana? Dijelasin siapa yang menggunakan. Gitu. Terus dengan yang menggunakan itu dia bisa ngapain aja gitu. Contohnya, bagian DAK, ini penggunanya ya, dia bisa ngapain? Dia ini ada aplikasi penjadwalan. Ini data-data penjadwalan, berarti kelasnya kelas apa, dosennya siapa, terus mahasiswanya siapa aja yang di situ.
di hari apa, jam apa. Ini kalau lebih detail lagi, kalau kuliah offline, berarti di ruang mana, lantai berapa, kayak gitu. Kemudian ada lagi nggak selain DAK? Oh ada bagian pengajaran. Nah ini dapat melakukan perubahan jadwal yang diminta. Kayak biasanya kan kita kalau kuliah kan ganti jadwal atau mungkin ganti ruangan. Gitu. Ini bisa dilakukan oleh bagian pengajaran. Selanjutnya ada juga bagian pengajaran juga bisa memasukkan pengumuman-pengumuman yang ditampilkan di digital billboard. Oke, yang terakhir adalah dosen melakukan login pada aplikasi presensi dan dia status perkuliahan. Ini gampangnya kayak gini ya, ini contoh aja. Jadi kalian juga boleh bikin sesuai kalian. Intinya ditunjukin di sini siapa penggunanya dan mereka bisa ngapain. Gitu aja. Ini di bagian scope ya. Di diagram flow ini adalah yang tugas yang kemarin ya. Ini kalian akan membuat alur sistemnya. Gimana prosesnya dari awal sampai akhir atau mau dibuat kayak yang saya buat contoh yang tadi yang sebelumnya itu boleh banget gitu. Intinya ini akan nunjukin bagaimana aplikasi ini secara keseluruhan. Kemudian kita masuk nomor 2, functional dan requirement. Yang pertama, siapakah usernya? Ini dijelasin secara detail. Ini di AAK itu siapa, ada berapa orang, mungkin kayak gitu ya. Atau kalau kalian bikin yang bentuknya itu umum, contohnya kayak Duolingo, ya Duolingo minimal kan ada berapa berarti? Di situ ada admin Duolingonya, kemudian nanti ada guru, mungkin bisa login apa enggak. Ini ada siswa, atau siswanya dibagi ada berapa? Apakah ini free atau ada yang premium? Silahkan, itu sesuai dengan kebutuhan kalian aja ya. Ini saya kasih contoh aja, ini staf pengajaran dan dosen. Tadi ada 3 pengguna. Atau laundry kalian nanti siapa aja penggunanya itu bisa banyak ya. Apakah nanti kalian laundry sendiri, apa kalian akan mengumpulkan laundry yang ada di Jogja contohnya gitu. Berarti di situ akan ada admin kalian sendiri, kemudian maksudnya developernya, kemudian ownernya, kemudian ada lagi pegawainya yang laundry tadi. Selanjutnya mungkin kalau ada jasa pengantaran ada login sendiri, dan yang terakhir adalah customernya gitu kan. Gitu. Jadi silahkan dijelaskan semakin detail semakin baik gitu. Dan nomor 2.2 itu sebutkan semua menu, fungsi-fungsinya kayak tadi. Oh ini order, contohnya tadi kan laundry tadi ya, lo ordernya, kemudian atau mungkin titik jemput, itu menunya ada apa aja, silahkan didetailkan. Paling mudah ini akan muncul ketika kalian sudah membuat ini tadi. Gitu, nyambung semua. Jadi kalau ini kalian belum bikin tiba-tiba loncat ke sini, ya saya pastikan itu akan mumet gitu kan ya. Oke, setelah menu sudah beres semuanya, baru interaksinya. Oh, di dalamnya kayak tadi ya, di paper prototype yang kita lihat videonya tadi. Oh, ternyata kita harus masukin username. Oh, kalau belum ada berarti harus sign up dulu, daftar dulu. Nah, ini kalau pakai desktop berarti kursornya kalau ke menu dia akan berubah warna. Atau kalau kalian di HP berarti ini kalau di tab apa yang akan muncul? Apakah tabnya harus ditahan atau enggak? Atau double tap untuk like, contoh kayak di Instagram gitu ya. Ini silahkan dibahas di interaction ini. Nah, ini contoh lagi, kalau menghapus data akan muncul dialog konfirmasi dulu. Enggak tiba-tiba ketika, waduh, keklik tiba-tiba hapus kan bahaya juga. Nah, disinilah interaksi itu muncul gitu. Kemudian user interface design ini sudah mulai bahas desain warna-warnanya ya. Contohnya logo kalian kayak gimana? Silahkan dibuat logonya, boleh berupa grafis atau typografi gitu. Kemudian ini yang kemarin kita bahas, pemilihan warnanya, kalian warna utamanya apa? Dijelasin kalau kalian pakai teori yang 3 warna kayak gimana, kemudian kalau warnanya satu warna saturasinya kayak gimana, silahkan digunakan di sini, dijelasin kenapa milih warna itu gitu. Kemudian typografinya kalian pakai font apa, kenapa milih font itu, silahkan dicantumkan juga ini tipe fontnya kayak gimana. Kemudian font keduanya apa. Saran saya sih jangan terlalu banyak font. Ya bagusnya sih 2, maksimal 3 lah.
Kalau sudah terlalu banyak font, apalagi fontnya yang alay-alay, biasanya cewek ini milihnya fontnya yang aneh-aneh, itu malah makin gak jelas. Yang terakhir, iconnya kalian bikinnya kayak gimana, atau milihnya yang seperti apa. Apakah flat design, ataukah cuma kayak gini, cuma outliner doang, atau mungkin kalian mau bikin yang versi 3D. Silahkan. Cuma gini aja kok UTS-nya, nggak susah, tapi ini kalau kalian ngerjainnya dadakan, saya pastikan pasti mumet gitu ya. Jadi kuliah hari ini cuma ini aja, saya buat lebih simpel aja hari ini. Harapan saya minimal hari ini kalian sudah mulai ngerjain yang inilah, bagian yang pertama ini. Ini kan ada 1, 2, 3 ya. Minimal banget mulai hari ini silahkan kalian bikin yang poin 1, latar belakang sampai diagram flow. Syukur-syukur kalau memang sudah hari ini ternyata sudah beres ini, mulai kalian cicil yang nomor 2 ini tinggal lanjutan tapi lebih ke breakdown nomor 2 ini. Dan nomor 3 ini yang kalian butuh waktu untuk desain macam-macam. Sebenarnya nanti di pertemuan ke-13 itu akan ada kuis, tapi kuisnya akan saya buat dikit aja, mungkin kalau kemarin kita kuisnya ada 20 soal, mungkin besok 10 soal aja. Itu akan saya ambil dari materi yang ada setelah kuis yang pertama kemarin. Jadi lanjutan ya. Saya nggak akan ngulangi kuis yang 1, tapi ini adalah lanjutan dari materi yang selanjutnya dari kuis yang kemarin. Jadi pertemuan keberapa itu nanti dilihat sendiri ya. Dan kuis itu nanti seperti biasa akan ada nilainya, dan kemudian setelah kuis itu akan saya buka sesi konsultasi gitu ya. Boleh nanti silahkan kalau mau tanya atau mau showcase gitu Pak. Punya saya kayak gini Pak, ada masukan nggak Pak? Ini udah bener apa belum Pak? Boleh silahkan. Dan nanti di pertemuan ke-14 tidak sesuai dengan jadwal yang biasanya, saya akan kasih kelonggaran waktu sampai hari Minggu gitu ya. Jadi yang biasanya harusnya kita kuliah hari Kamis, itu akan saya perpanjang hari Minggu, tapi kalian presensinya tetap di hari Kamis itu. Tapi gitu ya, uploadnya silahkan diupload di hari Minggu. Gitu, mungkin itu aja untuk hari ini. Ganbate. Wah, ini silahkan mulai berpikir kira-kira mau bikin aplikasi apa, masalahnya apa, dan dikerjakan di bagian 1 ini. Terima kasih, dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.